Halo sobat-sobat konselor, apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini kita mau membahas materi tentang etika dan isu-isu dalam bimbingan dan konseling. Langsung aja yuk kita bahas. Apa yang dimaksud dengan etika dalam konseling? Etika dalam konseling mengacu pada prinsip moral dan pedoman perilaku yang harus diikuti oleh seorang konselor dalam menjalankan tugasnya. Ini melibatkan prinsip seperti rahasia profesional dan kepentingan terbaik klien. Apa saja kode etik bimbingan dan konseling? Kode etik bimbingan dan konseling adalah pedoman yang mengatur perilaku seorang konselor. Beberapa kode etik umum yang digunakan di Indonesia meliputi Kode Etik Ikatan Konselor Indonesia yang disebut dengan IKI dan Kode Etik American Counseling Association atau yang disebut dengan ACA. Menjelaskan apa saja etika yang harus dilakukan seorang konselor. Seorang konselor harus menjaga kerahasiaan secara profesional, keadilan, memahami batasan kompetensinya, menghormati hak klien, dan berperilaku etis dalam semua interaksi dengan klien. Apa yang dimaksud dengan etika dalam bimbingan dan konseling kelompok? Etika dalam kelompok bimbingan dan konseling mencakup prinsip moral yang harus diikuti oleh seorang konselor ketika bekerja dengan kelompok klien. Hal ini mencakup menjaga kerahasiaan kelompok, memfasilitasi diskusi yang adil, dan menjaga kepentingan kelompok terbaik. Selanjutnya ada konsep etika dalam konseling. Kata etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti karakter atau kebiasaan, dan ethics yang berarti kesopanan. Etika adalah seperangkat ide dan cita-cita yang berkaitan dengan moralitas atau ilmu yang mempelajari apa yang baik dan apa yang salah serta hak dan moral. Either way, etika sering disebut sebagai studi tentang hak dan moral. Etika juga dihubungkan dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk menentukan sikap dan perilaku manusia. Dalam hal bimbingan dan konseling, menjunjung tinggi standar etika atau prinsip moral selalu menjadi prioritas utama. Misalnya, penerapan prinsip kerahasiaan dalam layanan bimbingan konseling. Ketika dipraktikkan, ada pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses konseling atau segala sesuatu yang dibicarakan selama proses itu tidak boleh dikomunikasikan kepada orang lain, terutama mereka yang tidak tertarik untuk mendengarnya. Dalam hal ini, klien pun akan merasa terjaga segala rahasia yang dimilikinya dan merasa aman untuk memberikan banyak informasi kepada seorang konselor guna membantu penanganan masalahnya. Dengan itu, konselor atau guru BK hendaknya menjaga semua informasi dan semua data tentang klien atau peserta didik. Prinsip kerahasiaan ini sangat penting dalam praktik bimbingan dan konseling sebagaimana banyak nilai dan etika lain yang tertanam di dalamnya. Jika prinsip ini dilaksanakan dengan benar, maka tingkat kepercayaan masyarakat yang ditempatkan pada petugas bimbingan dan konseling akan tinggi, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Menurut pandangan John McLeod, terdapat 4 etika yang penting dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu professional responsibility, yaitu persyaratan bahwa selama proses konseling, seorang konselor bertanggung jawab untuk klien dan dirinya sendiri, dengan cara seperti memberikan perhatian penuh kepada kliennya dan mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan klien sambil juga memastikan bahwa dia memimpin kehidupannya yang sehat. Yang kedua yaitu confidentiality. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, konselor berkewajiban untuk merahasiakan semua informasi klien sesuai dengan prinsip kerahasiaan yang mendasari layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu conveying relevant information to the person in counseling, yaitu ketika klien memiliki hak untuk mengetahui tentang proses konseling dan kualifikasi konselor, biasanya selama tahap peralihan dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang terakhir yaitu the counselor influence. Konselor memiliki pengaruh besar dalam konseling, oleh karena itu ada berbagai hal yang harus diperhatikan agar tetap efektif. Ini melibatkan kebutuhan pribadi seorang konselor. Konselor dengan masalah seksualitas yang belum terselesaikan tentang transferensi, moral, atau nilai-nilai agama akan mengubah persepsi mereka tentang konseling yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Etika konselor profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Angka 4 mendefinisikan profesional sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencari nafkah dan memerlukan pengalaman, bakat, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu dan pendidikan profesi.
Konselor dengan gelar sarjana dan pendidikan konselor profesional dapat dianggap profesional dengan banyak kompetensi. Perkembangan dunia saat ini semakin pesat dan mengakibatkan tuntutan yang kuat untuk menjadi manusia yang siap menantang berbagai perubahan. Perubahan yang terjadi merupakan salah satu dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian hari semakin bebas, luas, mengemuka, dan terbuka. Kondisi perkembangan kontemporer seolah-olah memberikan pesan bahwa mereka sedang berencana dan bekerja sama untuk membuat perubahan-perubahan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Berbagai masalah yang terjadi saat ini akan menjadi sebuah isu yang harus dibahas dan dikaji dalam dunia konseling yang secara umum mencakup kepada 4 bidang masalah kehidupan pada abad ke-21, yaitu masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kebutuhan akan bimbingan dan konseling sangat dipengaruhi oleh faktor filosofis, psikologis, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, demokratisasi dalam pendidikan, serta perluasan program pendidikan. Kemampuan dan keterampilan sebagai konselor harus terus dikembangkan dalam abad ke-21 ini. Karena dengan keterampilan konselor, terutama profesional, maka berbagai isu pribadi, keluarga, dan karir dapat direspon untuk bersama-sama mencarikan solusi atas masalah yang dihadapi berkenaan dengan bimbingan dan konseling kontemporer. Keberadaan guru bimbingan dan konseling sangat akrab dengan suasana pembelajaran dalam bentuk isu aktual pribadi. Apalagi isu penting dalam bimbingan diformulasikan dalam wujud isu pribadi, karir, dan sosial. Yang pertama adalah isu pribadi, di mana pribadi atau personality merupakan individu yang unik dan berbeda satu dengan lainnya dalam berpenampilan, berpikir, bersikap, bertingkah laku, berpersepsi, dan lainnya. Setiap individu akan mengalami pengalaman hidup yang berbeda-beda, sehingga penanganannya juga harus berbeda sesuai dengan tingkat dan derajat kerumitan masalah yang dialami oleh klien. Yang kedua, yaitu isu sosial. Dampak globalisasi saat ini telah meninggalkan sisa yang sangat berarti dalam hubungan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan zaman telah membawa perubahan yang sangat berarti sehingga pola, gaya, dan sistem bersosial masyarakat saat ini mengalami perubahan. Yang menjadi permasalahan adalah kesiapan masyarakat dalam memasuki masa-masa perubahan sehingga dirinya mampu hidup bersama di tengah-tengah perubahan. Isu ini telah memberikan dampak yang sangat berarti dalam perkembangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan konseling mengarahkan kepada kehidupan manusia yang lebih baik dan kondusif, saling menerima, menghargai dan berbagi satu dengan lainnya. Kehidupan yang nyaman, aman dan damai, impian seluruh umat manusia. Oleh karena itu, konseling memiliki kewajiban untuk mewujudkan suasana ini. Isu yang ketiga adalah belajar. Menurut Prayitno, belajar adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru. Dalam upaya mendapatkan sesuatu yang baru akan dihadapkan dengan sebuah proses atau interaksi yang terjadi antara individu yang menerima pelajaran dengan yang memberi pelajaran. Dalam proses pembelajaran yang terjadi pada era globalisasi saat ini, banyak isu yang menjadi kajian penting dan harus dibahas dalam kajian keilmuan konseling. Dalam hal ini, peran konseling sangat dibutuhkan untuk mengkaji isu-isu sebagai langkah dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Yang terakhir adalah persoalan karir. Menurut Peterson, dalam Wahyu Nanda Eka Saputra 15, bahwasanya salah satu isu yang sangat krusial dalam karir adalah budaya. Dalam hal ini, budaya merupakan salah satu hal penting yang tidak dapat diabaikan dan turut serta dalam mempengaruhi kehidupan karir seseorang. Sepanjang perjalanan karir, budaya akan terus mempengaruhi keputusan pemilihan karir. Budaya merupakan sebuah nilai atau aturan yang dianut oleh klien dalam menjalani kehidupan dan pada hal tertentu akan membatasi klien dalam berkarir. Pendapat di atas memberikan sebuah makna bahwasanya karir merupakan sesuatu yang dibangun berdasarkan perjalanan yang dilalui selama hidup. Untuk menciptakan karir yang sukses dibutuhkan upaya dalam mengungkapkan bakat, minat, keterampilan, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki oleh individu. Untuk membuat sebuah perencanaan yang baik tidaklah mudah.
Dibutuhkan bantuan orang lain agar perencanaan yang matang dapat dibuat. Dalam kondisi ini, bantuan yang dibutuhkan adalah bantuan seorang konselor yang akan membimbing klien untuk membuat sebuah rencana yang lebih terarah kepada karir klien. Nah, itu dia penjelasan dari kami tentang etika dan isu-isu dalam bimbingan konseling, sobat. Gimana, kalian udah ngerti belum nih tentang materi etika dan isu-isu dalam bimbingan dan konseling? Oke, cukup sekian dari kita. Semoga apa yang kita beri dan kita jelaskan itu bermanfaat untuk kalian semua. See you, dadah! With your smile